Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi, dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat berikutnya yang berbicara tentang kisah hamba Allah yang saleh, yaitu Dzulqarnain. Dan sebagaimana selalu kita sampaikan, ya, bahwasanya tidaklah Allah menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran kecuali agar kita bisa mengambil pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Maka na haditha yuftara. Ini bukan cerita fiktif, tapi cerita yang pernah ada dan pernah terjadi. Ya, pernah ada dan pernah terjadi. Allah juga berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berfikir. Oleh karenanya tatkala kita menyampaikan kisah apapun dari Al-Qur'an, maka seorang berusaha merenunginya dengan baik, karena tidaklah disampaikan kisah tersebut kecuali ada faedah-faedah yang banyak, ya. Jika seorang mau rajin dia membaca buku-buku tafsir, dia akan mengumpulkan faedah yang begitu banyak, ya. Cuman kita tahu bahwasanya waktu kita terbatas, kita tidak bisa mengumpulkan faedah sebanyak-banyaknya, mengingat waktu yang terbatas dan kemampuan yang terbatas. Pada kesempatan kali ini kita menyampaikan, ya, tentang kisah Dzulqarnain. Dan kisah Dzulqarnain ini adalah salah satu dari beberapa kisah, ada dari 4 kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yang semua kisah-kisah tersebut bercerita tentang fitnah dan ujian. Di awal surat Al-Kahfi Allah berfirman, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan apa yang di atas muka bumi itu menjadi perhiasan bagi bumi. Perhiasan bumi banyak, berupa jabatan, kekayaan, keindahan, kecantikan, keelokan, ya, kemudian harta, ya, kekuatan. Ini semua adalah perhiasan bumi. Perhiasan bumi, perhiasan orang-orang yang tinggal di atas muka bumi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, linabluwahum. Itu semua adalah sebagai ujian bagi mereka. Semua keindahan di alam semesta ini, di atas muka bumi. Saya ulangi, keindahan tersebut jabatan, popularitas, harta, kecantikan, ketampanan, kekuatan tubuh, kesehatan, ya, dan yang lainnya. Ini semua Allah jadikan kenikmatan tersebut sebagai ujian buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka, ya, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Oleh karena Allah sebutkan setelah itu, setelah Allah menyatakan statement tersebut dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan contoh-contoh kisah-kisah yang surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir adalah kisah. Tapi ada beberapa kisah. Kisah pertama tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang situ Allah sebutkan tentang fitnah, ya, lingkungan, yang di mana ada 7 orang pemuda yang beriman sementara negeri mereka seluruhnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya syirik. Mereka saja yang tidak syirik, sehingga akhirnya mereka diancam untuk dibunuh kalau mereka tidak beriman. Akhirnya mereka lari dari itu semua, mereka berlindung di sebuah goa. Kata Allah, fa'u ilal kahfi. Pergilah kalian menuju ke goa. Sehingga mereka pergi ke goa dalam rangka untuk menjauhkan diri mereka dari fitnah. Dan ini isyarat bahwasanya kalau orang ingin selamat dari fitnah lingkungan, ya, dia harus meninggalkan lingkungan tersebut. Seorang ingin selamat dari fitnah komunitas, dia harus tinggalkan komunitas tersebut, ya. Ya, kalau tidak dia bisa terjerumus, ya, terpengaruh dengan lingkungan. Dan ini menunjukkan bahwasanya lingkungan pengaruhnya sangat kuat. Lihatlah mereka 7 pemuda ini terpaksa harus meninggalkan kampung mereka, berlindung atau di dalam goa dalam rangka untuk terhindar dari fitnah kesyirikan yang merajalela di kampung mereka. Kemudian juga Allah sebutkan tentang kisah berikutnya, itu kisah tentang pemilik kebun yang dia sombong dan angkuh. Allah berikan dia kebun yang sangat indah. Ini sudah lewat semuanya. Saya hanya mengingatkan kembali tentang seorang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa, kebun yang indah. Kemudian di kebun tersebut mengalir sungai-sungai, anggur, korma dan sebagainya. Kemudian dia ujub dengan kebun yang dia miliki tersebut. Dia merasa itu hasil perbuatan dia. Kemudian dia pamerkan kepada kawannya, ya. Dia pamerkan kepada kawannya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah berikan kerusakan pada kebun tersebut, akhirnya rusaklah kebun tersebut. Ini contoh tentang seorang yang diberi
fitnah harta, namun tidak lulus. Contohnya pemilik kebun tersebut. Ya, harta yang dia miliki menjadikan dia ujub, merasa karena dialah keberhasilan tersebut, dan akhirnya dia menjadi ujub dan dia bangga dan dia pamerkan kepada kawannya. Dia tidak mengatakan masya Allahu la quwata illa billah. Ya, dia tidak mengatakan demikian. Ya, dia undang temannya untuk melihat kebunnya, ya dia pamerkan, dia tidak mengatakan masya Allah tabarakallah. Akhirnya terkena ya siksaan Allah dan hancurlah kebun tersebut. Ini contoh seorang yang tidak lulus dengan harta. Seharusnya harta jika dimiliki seorang menjadikan dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari karunia Rabbku. Ya, saya hanya sekedar berusaha tapi keberhasilan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya menjadikan dia pun lalai. Cerita ketiga yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam suatu hari sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beliau berkhutbah di depan Bani Israel dengan khutbah yang merasuk ke dalam hati. Sampai orang-orang yang mendengarnya pun menangis tatkala mendengar khutbah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pergi, ada yang tanya, nyusul beliau bertanya, "Wahai Musa, apakah ata'lamu a'lamu min ahlil ardi fil ardi minka? Apakah engkau tahu ada orang lebih alim daripada engkau, wahai Musa?" Kata Nabi Musa, tidak ada. Maka Allah tegur Nabi Musa. Harusnya Nabi Musa mengatakan wallahu a'lam. Tapi Nabi Musa waktu itu dia bukan sombong, bukan angkuh, tapi dia berbicara sesuai dengan kenyataan yang dia tahu. Yang dia tahu bahwasanya orang paling alim ya dia. Maka dia mengatakan tidak ada yang lebih alim daripada saya. Maka Allah tegur, fa'atabahullah. Allah tegur, idlam yaruddal ilm ilallah. Tatkala dia tidak mengatakan wallahu a'lam. Maka Allah kabarkan, wahai Musa, sungguhnya ada hambaku yang dia punya ilmu yang kau tidak punya, yang namanya Khadir, Al-Khadir. Maka Nabi Musa pun bersafar ya dengan safar yang sangat jauh dan dia tidak peduli ya bahwasanya meskipun au amdiya hukuba, ya meskipun aku harus berjalan puluhan tahun untuk menemui Khadir, aku tidak peduli. Dan ini kisah tentang fitnah ilmu, bahwasanya ilmu itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, ilmu bisa membuat orang sombong dan angkuh, tapi Musa tidak. Musa dia punya ilmu dan dia salah ngomong. Ternyata dia tahu ada yang lebih berilmu, maka dia dengan penuh tawadhu, maka dia pun menuntut ilmu. Ya, karena seharusnya ilmu itu membuat orang semakin tawadhu. Lihatlah Musa alaihissalam memiliki ilmu yang tinggi dan dia adalah dari ulul azmi minar rusul. Para ulama sepakat dia adalah ulul azmi minar rusul dan dia lebih mulia daripada Khadir. Artinya yang dia mau datangi Khadir bukanlah orang yang lebih alim daripada dia. Tetapi dia punya ilmu yang Musa tidak tahu. Dia punya ilmu yang Musa alaihissalam tidak tahu. Makanya disebutkan oleh Sakhawi dan yang lainnya, la yambulur rajul hatta ya'khudha amman fauqahu wa amman mithlahu wa man dunahu. Tidaklah seorang menjadi yang mulia sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi dari dia atau yang semisal dia atau bahkan yang lebih rendah daripada dia, enggak ada masalah. Bisa jadi seorang mungkin dia alim tapi dia tahu ada ilmu tertentu yang dimiliki oleh orang lain, dia tidak tahu, maka dia harusnya merendah nuntut ilmu dari orang tersebut. Jangan dia mengatakan saya sudah doktor, saya sudah tua, saya sudah syekh, saya tidak menuntut ilmu dari orang yang saya tahu dia lebih berilmu daripada saya dalam bidang tertentu. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dia sombong, tetapi dia alaihissalam malah menuntut ilmu dan siap untuk berjalan meskipun berkilo-kilo, meskipun bertahun-tahun agar bisa menuntut ilmu. Dan tidak semua orang bisa lulus dari ujian ilmu, fitnah ilmu. Jadi ilmu itu berkah, sebagaimana harta bisa jadi berkah, dari sisi lain bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan seorang sok, angkuh dan sombong dan yang lainnya. Ya, maka tatkala kita belajar tentang kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir, kita mengerti bahwasanya seharusnya seorang berilmu seperti Nabi Musa alaihissalam yang rela melakukan rihlah, perjalanan jauh bersafar dalam rangka menuntut ilmu. Padahal Nabi Musa alaihissalam sudah punya ilmu cukup. Ilmu cukup untuk mengatur Bani Israel. Kata Tahir bin Ashur, ilmu yang Nabi Musa cari dari Nabi Khadir tidak berkaitan dengan pengaturan Bani Israel. Ilmu untuk dirinya bertakwa kepada Allah, untuk mengatur Bani Israel sudah cukup. Tetapi Nabi Musa haus tentang ilmu. Ya, dengan ilmunya yang tinggi dia tawadhu, kemudian dia datang kepada Nabi Khadir dalam rangka menuntut ilmu. Maka sebagaimana pepatah orang Indonesia, ya padi itu semakin berisi semakin merunduk. Padi semakin berisi semakin merunduk, maka demikianlah ilmu. Semakin seorang berilmu bukan semakin angkat kepala, tapi dia semakin sadar bahwasanya dia semakin banyak pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus banyak ilmu yang harus dia zakatkan, dia harus lebih bertakwa daripada yang lainnya dan banyak kelaziman konsekuensi dari seorang yang memiliki ilmu sehingga membuat dia semakin menunduk di hadapan orang lain yang tidak angkuh.
Kemudian kisah yang keempat, kisah yang terakhir yang Allah bawakan dalam surat Al-Kahf adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Adalah kisah Zulkarnain, sebagian ulama seperti Al-Biqai menyebutkan rahimahullah taala, apa kaitannya kisah Nabi Musa dengan kisah Zulkarnain? Dua-duanya melakukan perjalanan. Subhanallah, semuanya Ashabul Kahfi melakukan perjalanan lari ke goa. Kemudian Nabi Musa melakukan perjalanan untuk ilmu. Kemudian Zulkarnain melakukan perjalanan untuk mengelilingi bumi dalam rangka berdakwah. Namun penyebutan kisah Nabi Musa didahulukan daripada Zulkarnain. Kenapa? Karena kata Al-Biqai, karena nuntut ilmu itu adalah asas. Nuntut ilmu adalah pondasi. Pondasi mau jadi apapun, nuntut ilmu itu lebih penting. Mau jadi raja seperti Zulkarnain harus butuh ilmu. Sebelum berjihad, melakukan perjalanan, ya, maka hendaknya memiliki ilmu. Itulah kenapa didahulukan penyebutan kisah Nabi Musa yang berjalan menuntut ilmu sebelum kisah Zulkarnain. Taib. Adapun kisah Zulkarnain berbicara tentang fitnah yang lain, fitnah keempat, fitnah jabatan. Tadi pertama kita sebutkan Ashabul Kahfi tentang fitnah lingkungan, kemudian kisah pemilik kebun fitnah harta, kemudian kisah Nabi Musa fitnah ilmu, kemudian kisah Zulkarnain kisah jabatan. Ini contoh tentang seorang yang berhasil menghadapi fitnah jabatan. Dia tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, dan dia gunakan jabatan tersebut untuk memperbanyak amal solehnya, ya, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Zulkarnain. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Dan ini sudah kita sebutkan di awal surat Al-Kahfi, bahwasanya sebab turun surat Al-Kahfi di antaranya pertanyaan orang musyrikin Quraisy. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain dan mereka ditalkin atau didikte oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ingin menjatuhkan dakwah Nabi SAW, maka mereka bingung. Akhirnya mereka pergi ke Madinah, ketemu orang Yahudi, kata orang Yahudi, tanyakan kepada Muhammad tentang 3 permasalahan. Kalau dia bisa jawab berarti dia Nabi, kalau bukan maka dia hanyalah orang yang ngaku-ngaku sebagai Nabi. Tanyakan tentang 2 pertanyaan, di antaranya pertanyaan ini, tanyakan tentang seorang yang berkeliling atas muka bumi. Ya, maksudnya tentang Dzulqarnain. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Pertanyaan datang kepada Nabi SAW untuk membuktikan Rasulullah itu seorang Nabi atau bukan. Ya. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah, aku akan membacakan kepada kalian, ya, di antara sebagian kisah Dzulqarnain, tidak seluruhnya. Jadi orang Yahudi bertanya, suruh orang-orang musyrikin untuk bertanya, sa'aluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Maka naba'uhu. Tanyakan kepada Muhammad tentang seorang lelaki tawaf yang dia berkeliling. Balagha masyariqal ardi, dan dia sampai ke timur bumi, wa magharibaha, dan dia sampai ke barat bumi. Maka naba'uhu. Bagaimana kisah lelaki tersebut? Pertanyaannya begitu saja. Kisah lelaki tersebut tidak dijelaskan zamannya kapan, ciri-ciri yang lebih detail juga enggak ada tentang lelaki yang berjalan sampai ke timur ke barat bumi. Ternyata maksudnya adalah Dzulqarnain. Kata Allah, yas'alunaka an Dzulqarnain wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau, Muhammad, tentang Dzulqarnain. Teka-teki tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teka-teki Yahudiyah, ya. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau tentang Dzulqarnain. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya, tidak seluruhnya. Ya, kita tahu Al-Qur'an memang bukanlah buku sejarah, bukan kitab tarikhi, bukan. Tapi Al-Qur'an adalah kitab al-mau'izah, kitabul iman, kitab yang berbicara tentang nasihat, tentang iman. Oleh karenanya uslub dalam Al-Qur'an banyak, ya. Di antara uslubnya adalah uslub cerita. Tetapi cerita yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan keimanan. Makanya Allah menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, berkaitan tentang bagaimana nabi diutus, bagaimana mereka didustakan, bagaimana kesombongan kaumnya, kemudian Allah mengirimkan azab kepada kaum-kaum nabi tersebut, ya. Semuanya berkaitan keimanan, ya. Maka Allah hanya menceritakan yang seperlunya, ya. Allah tidak cerita Dzulqarnain ini
tinggal di mana, kemudian kerajaannya bagaimana, kemudian istrinya berapa, anaknya siapa saja. Ini kita bukan kitab sejarah. Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran juga bukan kitab sains. Ya, Al-Quran adalah kitab iman dan takwa. Tetapi meskipun Al-Quran adalah kitab iman dan takwa, terkadang dalam Al-Quran disebutkan sebagian tentang sains. Karena penyebutan itu berkaitan dengan iman dan takwa. Ya, seperti Allah menyebut tentang proses bagaimana janin dalam perut, agar mengingatkan bahwasanya kalian tuh begini dulu supaya kalian bertakwa. Jadi penyebutan sains itu sekedar hanya untuk pelengkap agar beriman dan bertakwa. Bukan maksud Allah untuk menjelaskan sains dan teknologi. Ya, ketika itu tidak. Sama ketika Allah menyebutkan tentang Zulkarnain, Allah ingin menjawab teka-teki Yahudi tersebut dan dalam rangka kita mengambil pelajaran dari kisah Zulkarnain, maka Allah sebutkan poin-poin yang penting yang cukup. Allah tidak sebutkan secara detail Zulkarnain itu siapa karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Ya. Ada yang bilang kenapa Al-Quran tidak lengkap? Ya, tidak perlu lengkap. Ini kitab suci yang mau dibaca oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak perlu detail seluruhnya. Lagi pula kalau Allah detailkan seluruhnya, maka selain berubah dari kitab suci menjadi kitab sejarah, juga perkara gaib akan hilang, ya. Kalau ternyata Allah sebutkan secara sedetail-detailnya, maka orang semua langsung beriman kepada Al-Quran. Dan sehingga yu'minuna bil gaib, sifat orang beriman kepada yang gaib akan hilang. Ya, kalau semua dibongkar rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kufur kepada Allah, semuanya akan beriman kepada Al-Quran. Dan itu menghilangkan dari hikmah ujian. Bukankah kita diciptakan untuk diuji? Ya. Ya, kalau Al-Quran kemudian membongkar semuanya tentang masa depan, semuanya terjadi secara detail, tahun sekian terjadi begini, ya semua orang akan masuk Islam kalau begitu. Dan itu menghilangkan tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah untuk diuji. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah aku akan mengabarkan kepada kalian tentang Zulkarnain sebagian kisahnya. Baik, siapakah Zulkarnain ini? Ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama, ya, maka tidak ada yang tegas siapa Zulkarnain tersebut, ya. Tetapi sebelumnya para ulama khilaf, Zulkarnain ini nabi atau raja? Dia adalah seorang nabi atau raja? Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dia ditanya tentang Zulkarnain, maka beliau berkata, "Lam yakun nabiyyan wala malakan, walakin kana 'abdan salihan." Zulkarnain bukanlah nabi dan Zulkarnain bukanlah malaikat, tetapi adalah seorang hamba yang saleh, hamba yang saleh, ya. Ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, ya, bahwasanya Zulkarnain adalah seorang hamba yang saleh, itu raja. Memang ada khilaf yang kuat, apakah dia nabi atau raja. Dulu pendapat kuat, apakah dia nabi atau dia raja. Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia adalah nabi, sebagian ulama mengatakan dia adalah raja. Sebagian ulama mengatakan wallahu alam, ya. Kenapa? Datang dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Wa ma adri Uzairun nabiyyun huwa am la." Saya tidak tahu Uzair yang Allah sebut dalam Al-Qur'an itu nabi atau bukan. "Wa ma adri Dzulqarnain nabiyyan kana am la." Dan saya tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau bukan. "Wa ma adri al-hududu kafaratun li ahliha am la." Dan saya tidak tahu apakah hukum had yang ditegakkan, rajam dan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa pelakunya atau tidak. Sehingga Nabi mengatakan, "Wala adri Dzulqarnain nabiyyan am la." Nabiyyan kana am la. Saya tidak tahu Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Berarti Nabi tidak tahu Dzulqarnain nabi atau bukan. Kalau Nabi tidak tahu, maka kita lebih utama untuk tidak tahu. Ini pendapat sebagian ulama. Namun hadis ini yang mengatakan Nabi saya tidak tahu apakah Dzulqarnain itu nabi atau bukan diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah mendhaifkan hadis ini. Kalaupun kata mereka kalaupun sahih, bukan berarti Nabi tidak tahu selama-lamanya. Itu Nabi bercerita suatu saat Nabi bilang saya tidak tahu dia nabi atau bukan, kemudian Allah kabarkan dia nabi atau raja. Wallahu alam bisawab. Ya, karena setelah itu Nabi mengatakan wala adri al-hudud kafaratun li ahli amla, karena saya tidak tahu apakah penegakan hukum had, rajam dan yang lain yang menghapuskan dosa-dosa pelakunya atau tidak. Ternyata dalam hadis yang lain Nabi jelaskan bahwasanya hukum had itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Berarti Nabi mengabarkan tentang hal tersebut. Ini sama seperti Nabi waktu bertemu dengan
Ibnu Sayyad Nabi mengatakan saya tidak tahu dia Dajjal atau bukan. Kemudian setelah itu Nabi kabarkan di kemudian hari Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Ya. Jadi Allah alam bisawab pendapat cuma dua ya, Nabi atau Raja. Dua-duanya menunjukkan Dzulkarnain adalah orang yang mulia. Para ulama mengatakan bahwasanya ada 4 orang yang memiliki kekuasaan yang luas, ya. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang 2 kafir tersebut adalah Namrud dan Bukhtanasar. Ya, Namrud dan Bukhtanasar. Bukhtanasar dari Babil, ya, Babilonia. Ya. Namrud juga dari Babilonia, dari Irak. Memiliki kekuasaan yang sangat luas. Adapun yang mukmin 2, Sulaiman alaihissalam dan Dzulkarnain. Sulaiman dan Dzulkarnain. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Dzulkarnain disebut dengan Dzulkarnain? Dzulkarnain secara bahasa Arab artinya pemilik 2 tanduk. Al-Qarn dalam bahasa Arab artinya tanduk. Qarnaini 2 tanduk. Dzu al-Qarnaini. Pemilik 2 tanduk. Kenapa disebut pemilik 2 tanduk? Kalau kita baca perkataan para salaf, maka kita dapati khilaf yang kuat di kalangan mereka dan kita tidak tahu mana yang lebih kuat. Namun ada yang mengatakan kenapa disebut dengan pemilik 2 tanduk? Karena dia benar-benar punya tanduk. Ada yang mengatakan dia benar-benar punya tanduk. Dia manusia yang memiliki tanduk. Ada yang mengatakan tidak. Tetapi Dzulkarnain memiliki 2 kepang. Dia memiliki kepang. Kalau dia berperang maka nampak kepangnya 2. Dia kepangkan rambutnya menjadi 2. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab dahulu juga demikian. Rasulullah SAW juga pernah mengkepang rambutnya. Ya, kalau sekarang karena mereka memiliki rambut panjang. Ya. Dzulkarnain mengkepang rambutnya menjadi 2 kepang. Sehingga dikatakan Dzulkarnain. Ada yang mengatakan Dzulkarnain disebut dengan 2 tanduk karena dia berjihad, kemudian dia dibunuh oleh orang, ditikam kepada salah satu kepalanya sehingga dia meninggal dunia, kemudian Allah bangkitkan dia lagi, dia berperang, ditikam lagi di bagian kepala satunya. Seakan-akan dia memiliki 2 bekas tikaman di kepalanya dan meninggal karena mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dia memiliki 2 tanduk, kenapa? Karena dia diibaratkan dengan seorang yang hebat yang bisa menanduki siapa saja. 2 tanduk ibarat dari orang yang pemberani karena dia adalah seorang yang sangat pemberani. Ada yang mengatakan Dzulkarnain memiliki 2 tanduk karena dia telah menaklukkan Persia dan Romawi. 1 tanduk mewakili Persia, 1 tanduk mewakili Romawi. Ada yang mengatakan dikatakan Dzulkarnain karena dia telah mencapai Maghrib Syamsi wa Matli Syamsi, telah mencapai bagian bumi paling barat dan bagian bumi paling timur kekuasaannya. Maka disebut dengan Dzulkarnain dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Intinya dia seorang yang memiliki kekuasaan yang luas. Baik, siapakah Dzulkarnain ini? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak Allah jelaskan tentang sejarahnya, siapakah dia, tahun berapa? Saya katakan tadi, ini Al-Quran bukan kitab tarikh, bukan kitab sejarah. Dan siapakah orang ini? Apakah sejarah mencatat? Saya katakan tidak semua orang yang hebat dicatat sejarahnya. Sulaiman alaihissalam yang begitu hebat, sejarahnya pun tidak detail. Bagaimana dia bisa ngomong sama hewan? Kita tahu itu dari Al-Quran. Ya, kita tahu itu dari Al-Quran. Bisa bicara dengan hewan dan kehebatan yang lainnya. Ya. Tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Ya, padahal kekuasaannya luas waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sejarah bisa hilang. Tidak seperti zaman sekarang bisa didokumentasi lewat HP, lewat macam-macam. Zaman dulu nggak ada seperti itu, nggak ada alat-alat yang canggih sehingga sejarah mungkin dicatat kalau nggak prasasti atau hilang atau yang lainnya, terkena dalam peperangan hancurlah buku-buku sejarah. Bisa juga sejarah tersebut hilang dengan bencana alam dan banyak sebab. Tapi kita yakin bahwa ini pernah terjadi meskipun kita nggak tahu siapa persis Dzulkarnain tersebut. Sebagian ulama dan banyak ulama berpendapat Dzulkarnain adalah Iskandar Al-Makedoni atau Alexander bin Philips, ya. Alexander Philips yang dia adalah seorang yang berasal dari daerah Makedonia di Yunani, yang dia hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika bapaknya meninggal kemudian dia pun menguasai Yunani, akhirnya dia memperluas ke daerah kekuasaannya sampai ke timur dan ke barat. Dan dialah Iskandar Agung, Alexander, ya. Yang dikatakan bahwasanya dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Alexander tidak pernah kalah dalam peperangan. Sehingga sebagian ulama berpendapat dia adalah Alexander Agung, itulah Dzulkarnain, ya. Namun dibantah oleh para ulama, dibantah oleh banyak ulama. Yang bantah di antaranya adalah Ar-Razi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Kabir. Dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dibantah oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah dan juga dalam tafsirnya.
dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dibantah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Itu banyak ulama yang bantah hal tersebut, ya. Bahwasanya Alexander bin Philips atau Alexander Philips bukanlah Iskandar. Bukanlah apa? Zulkarnain, ya. Bukanlah Zulkarnain. Di antara dalil yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya Zulkarnain bukan Alexander, Ibnu Hajar sebutkan, bukan saya. Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Ini juga disebut oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Yang pertama dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Sebagian riwayat seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga oleh Ibnu Katsir bahwasanya para salaf menyebutkan Zulkarnain ini tinggal di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan dia masuk Islam lewat tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berhaji, berjalan kaki, dan seterusnya. Jadi dia hidup di zaman Ibrahim. Ini pendapat dipilih oleh Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah Zulkarnain wa yas'alunaka an Zulkarnain juga dalam Sahih Bukhari. Sebelum Ibrahim, sebelum kisah Ibrahim. Seakan-akan bahwasanya Zulkarnain di masa Ibrahim. Oleh karenanya Ibnu Hajar merajihkan bahwasanya Zulkarnain yang dimaksud oleh Allah hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu ribuan tahun sebelum Masehi. Ini benar. Sementara Alexander Agung, Alexander Philips ini hidup di sekitar 350-an tahun sebelum Masehi. Sehingga jarak ribuan tahun antara Alexander Agung dengan Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain bukan Alexander. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya Alexander ini kafir. Zulkarnain muslim mukmin. Yang kedua, ternyata Alexander ini punya menteri namanya Aristoteles. Dan Aristoteles ini kafir. Aristoteles kafir sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar menukil perkataan Razi. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar tentang Alexander Agung dengan Aristoteles menterinya. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qala Fakhrur Razi fi tafsirihi, kana Dzulqarnain nabiyyan wa kana al-Iskandar kafiran. Wa kana muallimuhu Aristoteles wa kana ya'tamiru bi amri wa huwa minal kuffari bila syak. Perhatikan. Berkata Fakhrul Razi dalam tafsirnya bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang nabi, sementara Iskandar Agung kafir. Dan gurunya Aristoteles yang Iskandar atau Alexander ini ikut perintahnya, ikut titahnya, wa huwa minal kuffar bila syak, dan Aristoteles termasuk orang-orang kafir tanpa keraguan. Karena memang Aristoteles bukan orang kafir. Dia seorang Yunani, bukan beragama Nasara, bukan beragama Yahudi, bukan beragama Muslim. Dia kafir, ya. Dia kafir, ya. Kemudian saya buka tafsir Al-Kabir milik Ar-Razi. Dan ini suatu menakjubkan. Ar-Razi ini seorang tokoh Asy'ariyah yang sangat mengagumkan Aristoteles, tapi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir dia menjelek-jelekan Aristoteles. Wallah alam, ini apakah beliau sadar di penghujung hayatnya? Ini perlu dicek kembali. Tapi dalam bukunya Asas Taqdis dia mengagungkan Aristoteles, ya, dan Aristoteles adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang ahli filsafat. Ya. Berkata Ar-Razi, illa anna fihi iskalan qawiyan wa huwa annahu kana tilmidha Aristoteles. Orang yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah Iskandar atau Alexander, Iskandar bahasa kita, Alexander bahasa Yunani atau Inggris, ya. Orang yang mengatakan Dzulqarnain adalah Alexander Agung, ya, ini menimbulkan keganjilan yang besar, iskalan qawiyan. Kenapa? Karena Alexander ini muridnya Aristoteles, kata dia. Bukan orang beriman. Al-Hakim Aristoteles, orang yang wise man, orang bijak, orang filsuf. Wa kana ala madhhabihi, dan Alexander berada di atas pemikiran Aristoteles. Fata'zimullahi iyyahu yujibul hukma bi anna madhhab Aristoteles haqqun wa sidqun wa dzalika mimma la sabila ilaihi wallahu alam. Kata beliau, berarti kalau kita lihat Allah mengagungkan Dzulqarnain, sementara kalau Dzulqarnain adalah Alexander, berarti Allah mengagungkan Alexander. Dan kalau Alexander diagungkan oleh Allah, berarti menterinya benar, berarti Aristoteles benar, dan itu tidak mungkin, kata Fakhrul Razi. Berarti dia mengatakan Alexander bukan Dzulqarnain. Jadi intinya Ibnu Hajar menyebutkan dua dalil bahwasanya Alexander Agung bukan Dzulqarnain. Kenapa? Dzulqarnain seorang nabi atau seorang hamba yang saleh dan dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
berbeda, sementara Alexander Agung sekitar 4 abad sebelum atau 3 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam, sebelum Masehi. Kemudian yang kedua, Alexander Agung kafir, kata Ibnu Hajar dia kafir, dan gurunya Aristoteles juga kafir. Sementara Dzulkarnain adalah seorang hamba yang saleh. Intinya Alexander Agung bukanlah Dzulkarnain. Taib. Allah alam, kita tidak tahu tentang Dzulkarnain ya, tetapi Allah sebutkan ceritanya, kita baca cerita tersebut, kita yakin pernah ada raja seperti ini. Kita bacakan selanjutnya surat Al-Kahfi ayat 84. Kata Allah, "Inna yas'alunaka an Dzulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepada tentang Dzulkarnain, katakanlah aku akan sebutkan sebagian kisahnya. "Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sungguhnya kami telah memberikan dia kedudukan di atas muka bumi dan kami berikan kepada dia segala sebab, segala suatu sebab. Kata Allah, "Wa atainahu min kulli syai'in sababa." Kami berikan dia kepada dia segala sebab. Itu segala kemungkinan yang buat dia menjadi raja tatkala itu. Di sini kullu syai'in min kulli syai'in, kulli syai' adalah lafal umum, memberikan faedah seluruh yang hendaknya dimiliki oleh seorang raja yang menjadikan dia hebat dimiliki oleh Dzulkarnain. Kalau kita mau bahasa kita bilang Dzulkarnain adalah raja yang perfect, raja yang sempurna, cerdas, jago, punya kekuatan yang hebat, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan bahlul, bukan fasik, bukan goblok, bukan tidak punya kekuatan, tidak. Sempurna, semua Allah berikan kenikmatan kepada dia. Raja yang sempurna dialah Dzulkarnain. Namun apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia? Berdasarkan pendapat Ibnu Hajar dan Ibnu Katsir bahwasanya dia adalah murid dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dakwah tauhid masuk dalam hatinya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia pun berdakwah tauhid. Kata Allah, fa'atba'a sababa, maka dia menempuh sebab. Sabab artinya sebab, artinya menempuh segala sarana prasarana yang membuat dia bisa berdakwah dan dia berjalan berkeliling menuju tempat yang sangat jauh. Kata Allah, hatta idza balagha maghribasy syamsi. Sampai akhirnya dia berjalan sampai menuju ke tempat terbenam matahari, yaitu bagian paling ujung barat bumi yang mungkin ditempuh. Saya ulangi. Dia berjalan terus ke arah barat, ke arah barat, ke arah barat, ke arah barat sampai menuju ke tempat yang paling ujung yang mungkin ditempuh dalam perjalanan. Disitulah dia mendapati matahari terbenam, artinya dia melewati banyak lokasi. Ada yang mengatakan lokasinya luas sehingga dia cek satu persatu. Ini seorang raja yang mengecek daerah kekuasaannya. Ada yang mengatakan Dzulkarnain berdakwah sehingga setiap dia lewati suatu kampung dia dakwai sampai dia menuju kepada tempat paling ujung. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Dia mendapati matahari terbenam di suatu sumber air hami'ah. Hami'ah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hami'ah maksudnya panas dari hamiyah dalam qiraah fi ainin hamiyah, yaitu di mata air yang panas. Ada yang mengatakan hami'ah artinya tin aswad muntin, yaitu tanah yang hitam dan bau. Maksudnya apa? Maksudnya Dzulkarnain rahimahullah sampai pada suatu tempat yang sudah tidak bisa ditempuh lagi, sudah selesai di sini ujung dari perjalanan. Disitulah dia melihat kemudian matahari terbenam. Bukan matahari copot dari orbitnya masuk ke dalam situ laut, enggak. Tapi dia di penghujung laut tersebut memiliki seperti tanah yang hitam dan bau dan juga ada panas di situ. Disitulah lihat matahari terbenam di lautan tersebut. Di manakah lokasi ini? Wallahu alam bisawab. Allah tidak sebutkan. Kita enggak tahu. Dan banyak lokasi Allah tidak sebutkan. Ya, karena tidak perlu kita sebut dengan itu. Majma' al-Bahrain ini di mana dua lautan bertemu, Nabi Khadir, Nabi Musa juga enggak ada yang tahu, ya. Ashabul Kahfi juga goanya di mana enggak ada yang tahu juga, ya. Allah juga tidak sebutkan dan tidak perlu kita bahas itu di mana, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan banyak tempat-tempat yang ada yang Allah sebut, ada yang Allah tidak sebutkan. Di antaranya Allah sebutkan di sini dia sampai di dataran penghujung bumi yang tidak mungkin lagi ditembus setelah itu dan dia melihat matahari terbenam di tempat tersebut. Wajada indaha qauman. Tiba-tiba di sana dia mendapati suatu kaum. Mereka musyrik. Mungkin mereka terkenal melakukan kerusakan. Qulna, kata Allah, kami berkata, ya Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dua yang bisa kau lakukan wahai Dzulkarnain. Kau bisa mengadab mereka dan kau bisa berbuat baik kepada mereka. Subhanallah. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama, sebagian ulama bahwasanya Dzulkarnain adalah nabi. Kenapa Allah mengatakan qulna ya Dzulkarnain? Kami berkata wahai Dzulkarnain. Seakan-akan Allah memberi wahyu langsung, Allah bicara langsung dengan Dzulkarnain. Dan ini pendapat yang kuat bahwasanya Dzulkarnain adalah seorang nabi. Dzulkarnain alaihi salam.
Karena Allah berkata, "Qulna ya Dzulqarnain." Wahai Dzulqarnain. Sekarang kalau bicara dengan dia. Sebagian ulama mengatakan tidak, Dzulqarnain adalah raja hamba soleh, adapun maksudnya Allah bercerita, Allah kasih ilham kepada dia. Imma an tu'adzib, kau mengadab, atau an tattakhidha fihim husna, atau kau berbuat baik kepada mereka. Allah serahkan pilihan kepada dia. Kenapa? Karena dia seorang raja yang cerdas, raja yang bijak, yang tahu sikap apa yang harus dia ambil menghadapi kaum yang seperti ini. Dua pilihan. Imma an tu'adzib, kau azab mereka, perangi mereka, kau siksa mereka, atau kau tawan mereka. Zahirnya kata Ibnu Ashur bahwasanya mereka ini berhak untuk dihukum. Mungkin mereka melakukan kerusakan dan Dzulqarnain dengar, dapat laporan, maka dia datang, maka dia ingin beri hukuman. Ini pilihan pertama. Boleh, silakan hukumi mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa imma anta takhidha fihim husna, atau yang kedua engkau tawarkan dakwah kepada mereka. Didakwahi dulu. Kalau beriman ya baik, kalau enggak beriman maka disiksa, ya, terserah. Apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Diberi dua pilihan oleh Allah, ternyata Dzulqarnain pilih pilihan yang kedua. Pilih pilihan yang kedua. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain berkata, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nukra. Dzulqarnain memilih pendapat kedua, dia dakwahi mereka. Dia ingatkan kepada mereka kaum tersebut. Siapa yang zalim itu siapa yang syirik. Karena zalim sini maksudnya syirik dengan kesepakatan para ahli tafsir. Dzulqarnain mengatakan barang siapa yang kafir atau syirik, aku akan menyiksanya. Saufa nu'adzibuhu, kami akan menyiksa. Jadi Dzulqarnain jalan dengan pasukannya semua, dengan pasukannya, dengan dia berjalan dengan pasukannya, dengan persenjataannya yang kuat, dengan pasukannya yang banyak, kemudian menyerang kaum tersebut. Dzulqarnain berkata, ya, amma man zalama, siapa yang zalim di antara kalian yang berbuat syirik, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami akan mengadabnya. Tsumma yuraddu ila rabbih, kemudian akan dikembalikan kepada Rabbnya. Fayu'adzibuhu adzaban nukra. Diazab di dunia oleh kami, kalau dia tetap aja musyrik, setelah itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang lebih parah. Kenapa? Kalau mereka kafir, diserang oleh Dzulqarnain, disiksa, dan siksaan tersebut tidak bisa mensucikan dosa-dosa mereka karena mereka syirik. Sama orang kafir kalau dapat siksaan di dunia tidak menghapuskan dosa-dosa mereka. Di dunia disiksa, di akhirat lebih parah lagi. Ya. Fayu'adzibuhul adzabal akbar. Allah akan mengadabnya dengan azab yang lebih besar. Adapun wa amma man amana wa amila salihan. Adapun orang beriman dan beramal saleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan masuk surga. Kasih tawaran. Inilah dakwah Dzulqarnain. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan urusan, yaitu kami akan berucap kata-kata yang baik kepadanya, kami akan bermuamalah baik dengannya. Di sini Dzulqarnain memberi dua pilihan kepada mereka. Pertama Allah kasih dua pilihan, ya. Allah kasih dua pilihan, ya. Dua pilihan dari Allah kepada Dzulqarnain. Yang pertama, menyiksa mereka karena mereka kaum yang berhak untuk disiksa. Apakah dibunuh, apakah diperangi, atau dibunuh, ya, atau disiksa, atau ditawan, dan lain-lain. Yang kedua, mendakwahi mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, Dzulqarnain memilih pendapat kedua, ya. Dua-duanya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Dzulqarnain memilih yang kedua. Kemudian dia tawarkan kepada kaum tersebut, tawaran Dzulqarnain kepada kaum tersebut. Dzulqarnain kepada kaum kafir tersebut. Pertama, kalau beriman, kalau tetap kafir, maka ya disiksa di dunia. Kemudian oleh Dzulqarnain di akhirat disiksa lebih parah. Pilihan yang kedua, beriman. Beriman maka pertama dapat surga.
Yang kedua, disikapi baik oleh Zulkarnain. Cuma dua, terserah. Kata Zulkarnain, pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana? Kata Zulkarnain kepada mereka. Jadi firman Allah, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, perhatikan harus gabungkan antara iman dan beramal saleh. Falahu jazaa'anil husna, bagi mereka al-husna. Al-husna maksudnya surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, barang siapa berbuat baik, Allah akan berikan dia al-husna, surga. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan urusannya kepada mereka. Allah tidak kabarkan apa yang terjadi pada kaum tersebut. Intinya Zulkarnain tawarkan kepada mereka dua pilihan tersebut. Ya. Taib. Setelah itu Allah berfirman, "Tsumma atba'a sababa." Kemudian Zulkarnain menempuh jalan yang lain lagi. Tadinya Zulkarnain ke arah barat, sekarang ke arah timur. Terus berjalan dengan anak buahnya, dengan pasukannya, ya, dengan peralatannya, dengan alat perangnya. Hatta idza balagha matli asyamsi. Sampai dia menuju suatu tempat yang ujung di bagian timur bumi, tempat matahari terbit di sana. Wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Maka dia mendapati matahari, ya, muncul di suatu kaum yang kami tidak menjadikan antara mereka dengan matahari pembatas. Apa maksudnya kaum ini yang Allah tidak jadikan pembatas antara mereka dengan matahari? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan, jadi Zulkarnain sampai berjalan ke ujung timur yang mungkin untuk ditempuh. Ada yang mengatakan kaum ini kaum Badui. Sehingga mereka tidak pakai baju, mereka biasa di bawah terik matahari, sehingga antara mereka dengan matahari tidak ada penghalang. Maksudnya demikian, mereka kaum Badui. Ya, mereka jauh dari tamadun, jauh dari perkotaan, tidak biasa punya rumah, sehingga mereka mungkin cuma di hutan, cuma di mana, tidur di bawah terik matahari, atau tidak punya baju. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka tinggal satu dataran yang situ tidak ada rumah, tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa, yang tidak mungkin dibangun rumah karena rumah tidak stabil untuk dibangun di situ. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan mereka tidak punya rumah, mereka hanya tinggal di goa-goa. Ada yang mengatakan, ya, dan ini pendapat disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya mereka tinggal suatu tempat yang situ matahari tidak pernah terbenam, atau secara umum ada suatu masa di mana matahari tidak pernah terbenam. Ini pendapat disebut oleh Syekh Sa'di, dan ini mungkin kalau orang berjalan sampai ke arah timur, ke arah Norwegia dan daerah sekitar sana, ada masa-masa di mana matahari tidak terbenam. Sehingga orang-orang di sana, mereka mengkondisikan, mereka dalam rumah, dianggap jam 12 malam mereka tutup semua. Kalau nggak dibuat kondisi mereka nggak tidur. Saya ada kawan yang bekerja di daerah sana, dia cerita, saat ada suatu masa di sana tidak ada malam, nggak ada. Sudah matahari terus nggak berhenti-berhenti. Terus bagaimana? Ya udah kita kondisikan aja. Kalau sudah jam 12 malam, kita anggap malam, tutup semua, matiin lampu, dibuat gelap-gelapan. Kalau nggak bisa tidur karena matahari ada terus. Apakah ini masuk daerah seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun demikianlah disebutkan khilaf di kalangan para ulama. Ya. Setelah Zulkarnain bertemu dengan mereka, kata Allah, kadzalik wa qad ahatana bima ladai khubra. Kadzalik, demikianlah. Apa maksud demikian di sini? Ada 2 atau 3 pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat maksudnya demikianlah Zulkarnain mensikapi mereka sebagaimana Zulkarnain mensikapi kaum yang sebelumnya, yaitu mereka juga kafir, mereka juga musyrik. Maka Zulkarnain tawarkan, mau beriman, ya, maka akan masuk surga dan kami akan bersikap baik kepada kalian, atau kufur, kami akan tangkap kalian, kami akan kasih hukuman, dan di akhirat dihukum dengan azab yang lebih pedih. Cuma 2 pilihan. Kadzalik, demikianlah Zulkarnain mensikapi mereka juga sebagaimana terhadap sikap kaum yang sebelumnya. Kata Allah, wa qad ahatana bima ladai khubra. Dan kami sungguh telah mengetahui dengan ilmu yakin apa yang dimiliki oleh Zulkarnain, kata Allah. Kekuatan yang dia miliki, keberanian yang dia miliki, pasukan yang dia miliki, persenjataan yang dia miliki, Allah tahu. Cuma Allah tidak cerita apa saja. Allah tidak cerita, tapi Allah tahu, kata Allah. Tidak perlu ceritakan bagaimana ininya, anunya, ya. Kemudian Zulkarnain melanjutkan perjalanannya lagi. Entah ke arah mana. Mungkin tadinya ke arah horizontal, kemudian sekarang ke arah vertikal. Entah ke mana. Tsumma atba'a sababa. Allah tidak menyebutkan ke arah timur, ke arah barat. Allah mengatakan tsumma atba'a sababa. Kemudian Zulkarnain menempuh suatu perjalanan lagi. Hatta idza balagha baina saddaini. Tiba-tiba Zulkarnain sampai di antara 2 gunung yang tinggi.
Wajada min dunihima qauman, di balik gunung tersebut, di balik dua gunung tersebut ada kaum la yakaduna yafqahuna qaula. Ada suatu kaum yang hampir tidak bisa paham omongan orang lain. Dalam qiraah yang lain la yufqihuna qaula. Ya. Jadi mereka tidak pandai ngomong dengan orang lain dan mereka tidak paham perkataan orang lain. Hampir-hampir mereka tidak paham. La yafqahun wa la yufqihun. Mereka tidak pandai memahami apa perkataan orang, entah ini kaum dari mana, pokoknya Dzulkarnain berjalan ketemu dengan kaum seperti itu. Susah diajak ngomong. Ya, mereka tidak bisa mengutarakan dengan baik dan mereka juga tidak bisa memahami dengan baik. Tetapi akhirnya mereka terjadi saling paham di antara mereka. Akhirnya mereka berbicara kepada Dzulkarnain. Ada yang mengatakan, kok bisa? Bisa jadi Dzulkarnain memiliki kekuasaan yang besar, bisa jadi dia punya anak buah yang pandai bahasa mereka. Memiliki pandai bahasa mereka, atau bisa jadi kalau Dzulkarnain seorang nabi, Allah membuat dia bisa paham tentang bahasa mereka. Tapi intinya akhirnya terjadi dialog antara mereka dengan Dzulkarnain, orang-orang ini. Mereka berkata, qalu ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulkarnain, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj telah sedang melakukan kerusakan. Mufsiduni isim fa'il, maksudnya melakukan kerusakan di atas muka bumi. Bikin kacau, menumpahkan darah, membunuh dan yang lainnya. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, ya, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Namun mereka kaum yang bengis yang melakukan kerusakan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, maukah kami kasih kau upah? Kau bikinkan bagi kami benteng menghalangi mereka untuk sampai kepada kami. Para ulama mengatakan, sebenarnya tidak layak diucapkan pada Dzulkarnain. Dzulkarnain raja menguasai mereka. Menawarin raja saya kasih upah. Cuma mereka bingung, mereka khawatir mau bilang apa sama Dzulkarnain. Mereka khawatir Dzulkarnain tidak memenuhi keinginan mereka. Sehingga terpaksa mereka ingin memberikan apa yang mereka miliki. Ya sudah, Dzulkarnain, yang kami punya ini, yang penting bikinkan kepada kami sad. Ya, Dzulkarnain tidak butuh dengan harta itu semua. Dia sudah kaya raya, dia sudah raja. Dunia dia kuasai, dia tidak butuh dengan pemberian mereka. Tapi itu mereka ucapkan karena sudah, mau bagaimana lagi, yang penting mereka selamat. Mereka ada kumpulan harta yang mereka miliki, ya Dzulkarnain ambil ini semuanya, yang penting lindungi kami dari Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah kau buatkan bagi kami penghalang antara kami dengan Ya'juj Ma'juj? Apa kata Dzulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah anugerahkan kepadaku lebih baik daripada upah itu semua. Aku tidak butuh itu semua, subhanallah. Ini seorang penguasa yang benar seperti itu. Ya, kalau dia sudah diberi kecukupan, ngapain dia mencari dunia lagi? Cari dunia mau sampai kapan mau cari dunia? Ya. Sementara ya, demikianlah sebagian orang tidak puas dengan harta yang dia miliki. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan. Wa ma yamla'u jawfa ila turab." Kata Nabi, kalau seorang anak Adam, Bani Adam, manusia diberikan 2 lembah emas, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Dan tidak akan selesai sampai mulutnya dimasukin pasir baru meninggal baru selesai. Selama masih ada nyawanya, dia terus mencari lembah emas yang lainnya. Dzulkarnain, dia diberi kekuasaan, dia tidak butuh dengan itu semua. Dia berkata, ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada upah kalian itu semua. Tapi saya mohon permohonan. Fa'inuni biquwwah. Bantulah aku dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka aku akan buatkan bagi kalian penghalang. Tapi bantu kami. Ya. Dan ini kata para ulama, sikap yang baik dari Dzulkarnain. Dzulkarnain ingin membuat mereka merasa ini pertanggungjawaban bersama. Dia tidak mengatakan, wahai rakyatku tenang aja, saya yang kerjakan ini duduk manis. Tidak. Tapi dia bilang, kalian juga bantu. Ini proyek besar. Ini berkaitan dengan keselamatan kalian. Harus kerja sama. Jangan kalian sendiri yang santai. Jangan saya yang kerjakan, kalian duduk manis nonton. Enggak. Kita kerja bareng. Padahal Dzulkarnain juga bawa pasukan. Tapi dia ingin mereka juga ikut kerjasama dengan Dzulkarnain. Maka lihat apa yang dilakukan Dzulkarnain. Kata Dzulkarnain, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu. Kalau sudah kalian tumpuk besi tersebut sampai di antara 2 gunung, maka tiupkanlah api. Hatta idza ja'alahu naran, kalau kalian sudah bakar besi tersebut dan besi tersebut sudah menyala menjadi api, qala atuni ufrik alaihi qitra. Ambillah ya cairan tembaga ya dan aku akan tuangkan di atas tumpukan besi tersebut. Ya. Jadi ini sering saya sampaikan, tetapi
Ini contoh bahwasanya teknologi yang ada di zaman Dzulkarnain sudah hebat, ya. Saya kasih gambaran, ya. Misalnya ini ada dua gunung. Dua gunung, ya. Taruhlah di sebelah sana ini daerah Ya'juj Ma'juj. Di belakang sini, ya. Ini pegunungan seperti ini, ya. Pegunungan, kemudian di belakang sini areal Ya'juj Ma'juj. Kemudian areal sini Dzulkarnain dan orang-orang tersebut dan kaum tersebut. Jadi Dzulkarnain mengatakan apa? Caranya, atuni zubarul hadid, datangkan lempengan besi. Lempengan besi di sini dikumpulkan. Lempengan besi-besi semua dikumpulkan di sini untuk ditumpuk. Ini besi-besi, lempengan besi-besi ditumpuk terus sampai menutupi dua gunung ini. Entah berapa kubik ini lempengan besi nutupi dua gunung, ya. Besinya juga ngambil dari mana, wallahu alam, ya. Bayangkan. Kita tidak bicara sumur, kita bicara tentang bukit yang sangat tinggi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan daerah ini daerah dekat sumber besi. Tapi ya kita bilang wallahu alam. Yang jelas Dzulkarnain suruh tumpukan besi. Setelah itu disuruh bakar. Entah bagaimana sistem bakar, suruh bakar ini besi-besi, nyalain api. Ya, suruh nyalain api. Kata Dzulkarnain, umfuhu, nyalain api, bakar. Gimana? Pakai teknologi apa untuk bisa membakar besi yang berada di antara tumpukan dua gunung ini? Ini, wah, kemudian sampai hatta idza ja'alahu naran, sampai besi tersebut yang biru ini jadi merah. Besi berubah jadi api. Jadi besi kalau sudah panas dia juga ikut membakar. Jadi panas, ya. Entah ini berapa kilo, berapa kubik, ya. Setelah itu kata Dzulkarnain, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Datangkanlah cairan tembaga. Aku akan tuangkan ke sini. Bayangkan. Bagaimana cara menuangkan tembaga ke sini? Bagaimana, ya, cara menuangkan tembaga? Menuangkan tembaga panas. Yang sebelumnya lagi, bagaimana cara memanaskan tembaga? Satu. Dua, bagaimana cara membakar besi? Bagaimana cara membakar besi? Ketiga, bagaimana cara, pokoknya ini semua tidak gampang. Kira-kira teknologi apa yang mereka miliki tatkala, tapi terjadi. Ini perkara yang berat. Jadi maksud saya ternyata orang-orang dahulu terkadang bisa melakukan hal-hal yang hebat yang mungkin sekarang kita tidak bisa lakukan. Ini Dzulkarnain berarti punya teknologi yang mungkin dia tidak tahu, ya, yang bagaimana bisa membuat ini semua. Dan disebutkan Dzulkarnain berarti cerdas, dia memiliki ilmu tentang masalah perbesian. Entah apakah Allah yang kasih ilmu, maksudnya karena dia seorang nabi atau dia belajar kemudian baru dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya ilmu tembaga tersebut dicampur dengan besi dengan nisbah atau persenan sekian-sekian, maka menjadikan besi yang sangat kuat dan tebal. Setelah itu dituangkan, ya, ufrik alaihi qitra. Jadilah kemudian itu adalah dinding yang sangat tinggi yang menghalangi Ya'juj Ma'juj. Mereka tertutup dalam dinding tersebut. Kata Allah, famasta'u an yazharuhu. Mereka tidak mampu untuk mendaki dinding tersebut, mungkin karena licin dan yang lainnya. Wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu untuk membolongi dinding tersebut. Setelah itu Dzulkarnain berkata kepada rakyatnya atau kepada kaum tersebut, qala hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah kasih sayang dari Allah. Sama sekali tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, sedikit pun tidak ada. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak Dzulkarnain dalam ayat ini mengatakan, ya, ma makkanni fihi rabbi, 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 banyak sekali dia bilang rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Ya. Ya. Tuhanku, rabbi, rabbi, sebut berapa kali di sini. Menunjukkan dia menisbahkan segala kelebihan yang dia miliki semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sebagaimana perkataan Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia Allah berikan kepadaku untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau aku kufur. Jadi semakin tawadhu atau semakin angkuh. Kalau semakin tawadhu berarti bersyukur. Kalau semakin angkuh berarti ya kufur. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi jika tiba ketentuan Rabbku, ja'alahu dakka, maka tembok yang saya bangun ini semua akan luluh dan hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu pasti benar terjadi. Demikian saja para mesiang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang kelanjutan dari surat Al-Kahfi tentang Ya'juj Ma'juj hingga akhir dari surat Al-Kahfi insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.